sukacitaku. Yang setuju dia bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi dia. Angkat suaramu, sing it. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, kuat bersama dia. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Angkat tangan dan suaramu, mari bersyukur. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Panggil namanya. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dan kami nyatakan bersama-sama, hey! Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Katakan kekuatanku, sumber sukacita, sukacitaku. Yang percaya Dia Tuhan yang dahsyat, mari angkat tanganmu, katakan sejauh langit, oh, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, sejauh langit, katakan dari bumi, haleluya, begitu besarnya kasih-Mu. Oh, Kaulah Tuhan, bersama Dia kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, sumber kekuatan, sumber sukacitaku. Kaulah Tuhan, tempat perlindunganku, sumber pengharapanku. Mari pagi hari ini naikkan ucapan syukur di hadapannya. Angkat tangan dan suaramu, menyanyikan nyanyian yang baru, bermasmur bagi Dia. Haleluya, kami sembah Kau pribadi yang ajaib. Besar
kasih setiamu yang selalu baru, dan pertolonganmu yang tak pernah terlambat. Mari sama-sama katakan sejauh lagi, sejauh lagi. Come on, sing it. Darimu, oh, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Mari sekejap kita bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama, kami kagum dan hormat akan Engkau, kami takjub akan kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Here we go, ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih dahsyat lagi, mari. Ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Let's go. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Ku kagum, kami takjub akan Engkau. Sungguh besar, sungguh mulia. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. One more time, sing it. Ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Oh, mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus,
ku dipulihkan dalam nama Yesus, ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan, dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus, He sets you free, He set me free, ku dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, come on, tolong dipulihkan, ku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus, oh, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa. Nama-Mu Berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku. Penolong yang setia bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Singing. Kekuatanku hanya dalam-Mu. hanya dalam Siapkan hatimu, Yesus. Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia, selalu ada bersama. in the bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenangan, Nama-Mu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya Dia berkata, di hadapan lawan-lawanku Dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam hanya dalam Come on, your highest.
perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on! Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song. Come on, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Katakan Yesus. Perlindunganku. Penolong yang setia. Penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada pengharapan. Amin. Nama Yesus berkuasa ya sampai selama-lamanya. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Dan oke, doa untuk firman Tuhan malam ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, praise God. Ada Ibu Fang Fang Lai ya akan berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah doa untuk firman akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Kota Sidoarjo. Oke, selamat datang Pak Lukas, sudah bersama dengan kita ya. Oke, silakan Ibu Fang Fang Lai, mic-nya bisa dibuka. Sudah Pak John. Ya, dipersilakan. Bapak, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih buat hari yang Kau jadikan, buat kasih sayang yang Kau berikan, buat kemurahan, belas kasihan, pengampunan yang Kau Ya, berikan Yesus. juga. Kasih karunia anugerah yang besar dan melimpah dalam setiap kehidupan kami, teman-teman se-RCC, Ya, datang bersujud menyembah Engkau. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami akan menikmati firman-Mu. Kami akan meresap firman-Mu dan Ya, tertanam Yesus. dalam hidup kami. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat yang terbaik. Engkau bawa kami semakin hari semakin melekat padamu, percaya padamu, yakin bahwa Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau bawa kami semakin hari semakin melekat dan bersyukur dan percaya bahwa Engkau layak mendapat penghargaan yang Ya, tertinggi. Yesus. Engkau layak mendapat penghargaan yang dapat disanjung, dapat dimuliakan, dapat ditinggikan. Amin. Ya Bapa, tolong kami semuanya, anak-anak-Mu yang datang beribadah pada sore malam hari ini. Engkau layak kuatkan kesehatan kami, kebutuhan kami setiap hari. Engkau tolong, Engkau memimpin, Engkau menuntun kami dengan hikmat marifat surgawi.
bahwa kami semakin hari semakin melekat padamu. Dan kami bersyukur atas kehadirat-Mu untuk membawakan firman-Mu di dalam kehidupan Pak John maupun Bu Sinta maupun ketiga anaknya. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kau tutup bungkus kami se-RCC, teman-teman kami semuanya yang datang bersujud di hadapan-Mu untuk menerima impartasi kesembuhan ilahi, di mana Kau membuat Musa, membuat Yosua melekat padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Pak John. Amin ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Pang Pang Lai. Praise the Lord. Untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Surabaya ya untuk kita sekalian di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom buat kita semuanya dan selamat hari Minggu ya. Selamat bergabung. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan dan Bapak Ibu bisa menikmati perjamuan kudus ya. Oke, dan siapkan roti dan anggur saudaraku ya untuk kita nanti menikmati perjamuan kudus. Dan malam ini Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semuanya ya di malam hari ini. Oke, dan mari Bapak Ibu kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan malam ini. Inilah kekuatan kita di dalam Yesus ya melalui firman Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-503. Amin ya. Terpujilah Tuhan. Dan tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam membawa. Membawa apa saudara-saudara? Membawa kematian Yesus ya. Saudara-saudara, kalau ada kematian berarti ada kehidupan ya. Kalau ada kehidupan, maka ada kebangkitan. Amin. Kalau ada kebangkitan, maka ada pengangkatan. Ya, kalau ada pengangkatan, itu berarti kita semua akan sudah ada di sorga. Bilang amin ya. Jadi kita lihat kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus. Ya, saudara-saudara, kalau kita membawa kematian Yesus, maka itu juga artinya kita akan membawa kehidupan Yesus dalam hidup kita. Amin ya. Jadi bukan cuma kematian Yesus yang kita bawa, tapi kehidupan Yesus juga yang kita bawa. Dan kita bawa di mana, saudaraku? Tentu di dalam tubuh kita. Amin. Nah, mari kita tanya dulu malam hari ini bersama-sama. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kematian Yesus? Jawabannya sudah pasti ada. Amin ya. Haleluya. Bagi orang dunia, kematian Yesus merupakan suatu kekalahan. Tidak untuk kita. Bagi orang dunia, kematian Yesus merupakan suatu kehinaan, tapi tidak untuk kita. Itu adalah kemuliaan. Justru Yesus dimuliakan pada waktu dia mati di atas kayu salib ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, apa yang terjadi kalau Yesus ternyata tidak pernah mati di kayu salib bagi dosamu dan dosaku? Kemanakah hidup kita semua manusia akan berakhir? Jawabannya sudah pasti, kita semua akan berakhir di dalam neraka, Bapak Ibu ya. Kematian yang abadi selama-lamanya dan kita tidak akan pernah bisa ada tempat di sorga ya. Tapi justru kemuliaan Allah selaku di dalam kematian Yesus ini membawa kita mendapatkan kehidupan. Yang percaya bilang amin. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini. Terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 4 ayat 10. Dan kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Shalom, terima kasih dalam nama Tuhan Kristus. Ya, shalom. Malam hari ini kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus ambil dari nas Alkitab 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Amin ya. Jadi lihat apa tujuannya orang membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Tujuannya apa? Supaya, ada kata supaya di situ ya.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam apa? Di mana kita membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, ya. Kita masih mengenakan tubuh jasmani, ya. Tubuh badani ini, saudaraku. Nah, membawa kematian Yesus dalam kehidupan kita itu tujuannya supaya apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita yang sudah terkontaminasi dengan penyakit, tubuh kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa, kelemahan, dan segala macam hal yang buruk ini, kita butuh yang namanya kematian Yesus dalam tubuh kita, supaya apa? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita sekalian. Yang percaya, katakan amin. Dan itulah sebabnya pentingnya kita mengadakan perjamuan kudus, saudaraku, ya. Perjamuan kudus, kita siapkan roti dan anggur untuk kita membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Dan imani, roti yang kita pegang di tangan kanan kita itu bukan roti biasa, tapi itu adalah tubuh daripada Kristus sendiri, ya. Dan Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, artinya tidak mengalami kematian abadi, tapi dia beroleh kehidupan abadi di sorga. Amin. Dan pada waktu kita pegang anggur, itu bukan anggur biasa, tapi itu adalah darah dari Kristus sendiri. Dan darah ini yang menyucikan kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita, memberikan kita kesembuhan, memberikan kita kemenangan atas dosa, ya. Dan darah itu membawa kita masuk ke tempat kudusnya Tuhan, dan kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Oke, kita akan lihat next, ya. Jadi kita sudah mengerti tujuan apa kita membawa kematian Yesus dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Amin, ya. Oke, mari kita lihat bagian penting ini, saudara-saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam membawa apa, saudara-saudaraku? Membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Tujuannya apa? Tadi saya katakan, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita. Jadi kalau Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita, itu tubuh kita yang sakit tidak sakit lagi, tubuh kita yang lemah tidak lemah lagi, ya. Saudaraku, dalam tubuh ini kita banyak sekali mengeluh oleh karena banyak persoalan, pergumulan, beban berat, penderitaan, kesesakan. Saudaraku, berbagai macam keadaan-keadaan datang, bertubi-tubi masalah itu datang dan menindih hidup kita. Tapi ketika kita membawa kematian Yesus dalam hidup kita dan akhirnya kita mendapatkan kehidupan Yesus, membuat kita punya pengharapan. Dan pengharapan pada Yesus tidak mengecewakan. Pengharapan pada manusia itu bisa mengecewakan saudara dan saya, ya. Tapi kalau engkau menaruh pengharapan pada Yesus yang telah mati dan telah bangkit dan hidup kembali, dia naik ke surga, pengharapan pada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Katakan amin. Ada banyak orang kecewa dalam hidup ini karena dia salah menaruh pengharapan. Dia taruh pengharapan pada manusia, dia kecewa, ya. Menaruh pengharapan pada suami, kecewa. Menaruh pengharapan pada istri, kecewa. Menaruh pengharapan pada anak, kecewa. Menaruh pengharapan pada menantu mertua, kecewa. Menaruh pengharapan pada bos, majikan, orang-orang yang hebat pun engkau bisa kecewa. Tapi ketika engkau menaruh pengharapan pada Yesus, engkau tidak akan dikecewakan. Katakan amin, ya. Sebuah pujian lama berkata, tak pernah kecewa mengikut Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Keadaan bisa mengecewakan, keuangan bisa mengecewakan, pekerjaan bisnis bisa mengecewakan, ya. Bahkan juga harta kekayaan bisa mengecewakan. Tapi kepada siapa engkau berharap kepada Yesus, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin, ya. Amin. Bapak Ibu, dan ini dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 12 sampai 14. Haleluya. Dahsyat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita damai, akan membuat hati kita sejahtera, akan membuat hati kita mengalami ayam tentrem, saudaraku, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Bilang amin, ya. Karena apa? Dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya.
Tiga kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin, saudaraku. Mengerti apa, saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus. Sayang sekali banyak umat Tuhan, dia tidak mengerti kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus. Apakah dia Kristen? Betul dia Kristen. Apakah dia di gereja? Betul dia di gereja. Apakah dia pelayan Tuhan? Betul dia pelayan Tuhan. Tapi banyak dari mereka yang masih belum mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kematian Yesus, ya, dalam membawa kematian Yesus. Itulah sebabnya ketika mengalami masalah gampang stres, mengalami masalah gampang depresi, mengalami masalah gampang frustrasi, mengalami masalah gampang putus asa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti kemuliaan Allah di dalam membawa kematian Yesus. Orang-orang yang tahu kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus, itu membuat dia punya pengharapan, membuat dia tidak akan susah, membuat dia tidak akan stres, membuat dia tidak akan takut, karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Amin, saku. Dokter tidak bisa diharapkan, Yesus bisa diharapkan. Obat yang terbaik bisa diharapkan, Yesus bisa diharapkan, ya. Tidak akan pernah mengecewakannya. Oke, mari kita akan lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus. Siapa dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti pujian bagi dirinya itu datang dari Tuhan. Datang dari siapa? Datang dari Tuhan. Amin. Melalui jemaat Tuhan, bukan dirinya. Jadi orang-orang mengerti kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus itu dia tahu bahwa pujian kepada dirinya, pujian bagi dirinya itu bukan datang dari dirinya, tapi datang dari Allah melalui jemaat-jemaatnya. Mari kita lihat ya, 2 Korintus 5 ayat 12. 2 Korintus 5 ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Amin. Amin. Jadi orang yang mengerti kematian Yesus, kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus itu, dia tidak berusaha memuji-muji dirinya, ya, aku hebat dan sebagainya. Tidak. Tapi dia justru beri kesempatan kepada jemaatnya untuk memegahkan dia, ya, untuk memuji dia, Bapak Ibu sekalian. Dan itu memang datang dari Tuhan melalui jemaat-jemaatnya. Katakan amin, ya. Saudara, dan memang penting sekali jemaat-jemaat Tuhan memang perlu memberikan support, dukungan kepada seorang pemimpin rohani supaya dia bisa kuat di dalam melayani Tuhan, ya. Pujian juga diberikan. Tapi pujian itu diberikan juga untuk tujuan kemuliaan Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Katakan amin, ya. Inilah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam membawa kematian Yesus, ya, di dalam dirinya. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua siapa dia? Setelah dia mengerti, baru yang kedua dia memahami. Amin, ya. Oke, memahaminya bagaimana, saku? Memahami jika dia tidak menguasai diri, maka hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Jadi kalau dia kehilangan kendali, Bapak Ibu sekalian, ya, maka hal itu dalam saudaraku? Dalam pelayanan Allah. Kita lihat ya 2 Korintus 5 ayat yang ke-13. 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Amin. Amin, ya. Jadi kita sudah paham sekarang, ya. Jadi setelah dia mengerti, baru dia memahami, ya. Memahaminya jika dia tidak menguasai diri, maka apa yang terjadi? Hal itu dalam pelayanan Allah. Nah, Allah memberikan pelayanan kepada orang-orang yang mungkin kehilangan penguasaan diri, Bapak Ibu sekalian, sehingga membuat dia itu aman, membuat dia tidak sampai jatuh, membuat dia benar-benar dalam kontrolnya Tuhan. Itulah pelayanan Allah bagi seorang percaya atau seorang hamba Tuhan, ya. Kita lihat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah dia memahami, baru yang ketiga, ini dia, kita lihat ya. Tadi mengerti, yang kedua memahami, sekarang yang ketiga, mengakui. Nah, mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa kasih Kristus yang menguasai dirinya
Karena apa, saudaraku? Alasannya karena telah mengerti. Mengerti apa? Dia telah mengerti tentang kematian Yesus, ya, mengerti Yesus mati, ya, bagi dirinya. Amin. Kita lihat ya 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Amin. Nah, bagaimana bisa memahami kasih Kristus ini, saudaraku, ya, yang menguasai dirinya? Dia telah mengerti, dia mengerti bahwa, saudaraku, Yesus itu telah mati, ya. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, siapa yang sudah mati untuk semua orang? Yesus. Amin. Yesus itu adalah gambaran Adam yang kedua. Adam yang pertama, dia jatuh dalam dosa, mengakibatkan semua orang berdosa, dan mereka akan mengalami kematian. Tapi Adam yang kedua, Yesus mati, supaya kita ini, saudaraku, yang telah mati bagi dosa, kita hidup bagi Allah. Amin, ya. Dan kita mendapatkan tempat yang abadi di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Jadi mengakui dulu. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui kasih Kristus. Nah, apa itu kasih Kristus? Kematiannya. Yesus membuktikan kasihnya waktu dia mati di atas kayu salib, ya. Sebentar kita pegang roti dan anggur, nah kita benar-benar mengakui kematian Yesus di kayu salib. Dia telah menumpahkan darahnya untuk kita sekalian. Tubuhnya telah ditikam, ditusuk, dipaku, diberi mahkota duri. Penderitaannya luar biasa. Nah, dia lakukan itu, dia mati bagi segala dosamu dan dosaku. Supaya apa? Kita yang harusnya binasa, kita mengalami keselamatan. Katakan amin, ya. Ini dia. Bapak Ibu, mari kita akan lihat kalau begitu apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus. Kita lihat hasil yang pertama, ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, yang pertama ini, dia dapat pujian. Dapat pujian dari mana? Dari jemaat, ya. Sehingga dia mampu menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal yang lahiriah. Ya, jadi hamba Tuhan itu mampu menghadapi orang-orang yang bermegah dengan hal-hal yang lahiriah itu karena apa? Dia telah mendapat pujian dari jemaat, ya, tentu dari Tuhan melalui jemaat. Mari kita lihat ya 2 Korintus 5 ayat yang ke-12. 2 Korintus 5 ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Amin. Jadi semua jemaat Tuhan itu dimampukan untuk apa? Mampu menghadapi orang-orang yang bermegah, hal-hal yang lahiriah, selaku hal-hal yang sifatnya sementara, ya, Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka lewat apa yang mereka dapatkan dari Tuhan itu, mereka bisa sampaikan kepada orang-orang itu, ya. Dan mereka yang susah tidak susah lagi, yang sedih tidak sedih lagi, yang sombong tidak sombong lagi, yang angkuh tidak angkuh lagi, ya. Yang lupa dengan Tuhan tidak lupa lagi dengan Tuhan, selalu ingat pada Tuhan. Mereka merindukan Tuhan. Amin. Mari kita lihat ya. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu menguasai dirinya, ya. Dan hal itu adalah untuk kepentingan jemaat. Jadi kalau hamba Tuhan bisa menguasai dirinya, nah itu untuk kepentingan jemaatnya, ya. Sehingga jemaat itu benar-benar dikuatkan, dihiburkan, ya. Saudaraku? Diberikan, ya, suatu teladan yang baik. Oke, kita akan lihat ya 2 Korintus 5 ayat 13. 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Amin. Amin. Jadi ketika hamba Tuhan menguasai diri itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan jemaatnya, ya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar. Sadarnya bagaimana? Dia sadar bahwa Yesus sudah mati. Mati untuk siapa? Dia mati untuk semua orang. Maka semua orang juga sudah mati. Mati untuk apa? Mati untuk dosanya, ya. Dan dia hidup bagi Allah. Katakan amin.
Haleluya. Kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Amin. Amin ya. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, Bapak Ibu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudaraku, kematian Yesus telah membayar lunas hutang-hutang dosamu dan dosaku. Dan malam ini Tuhan mau saudara kita membawa kematian Yesus dalam hidup kita, ya. Kita rela mati bagi dosa, ya, mati bagi semua kedagingan, keduniawian, mematikan semuanya supaya kita hidup bagi Allah, saudaraku, ya. Pegang roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu sekalian, dan imani, saudaraku, ini bukan roti biasa, ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri, saudaraku. Haleluya. Bukankah roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita ini, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari pegang anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Tidak ada kemenangan tanpa kematian Yesus. Tidak ada pengampunan tanpa kematian Yesus. Tidak ada mujizat tanpa kematian Yesus. Semua terjadi Yesus lakukan karena Dia mengasihi kita sekalian. Dia menumpahkan darahnya bagi kita semua. Oh, haleluya, haleluya. Imani, ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah daripada Kristus sendiri. Darah anak domba Allah yang telah mati disalibkan. Dia menumpahkan darah, dan di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa, ada kesembuhan, ada mujizat. Darah Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Dan dengan darah inilah Dia bawa kita ke tempat kudusnya, sehingga kita dapat berkata, berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum, saudaraku. Haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan, dan Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Shalom. Shalom Shalom. semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, yaitu kemuliaan Allah dalam membawa kematian Yesus. Ya, Yesus. Di dalam kematian Yesus pasti ada kebangkitan Yes. Yesus, Tuhan. Supaya kita tidak memuji dirinya sendiri, supaya Ya, kita Yesus. tidak sombong, tidak Amin, angkuh, amin. Tuhan, tidak congkak, Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini Kau sudah menegur kami, Tuhan. Dan untuk perjamuan kudus ini kami punya iman dan Ya, pengharapan bagi jemaat yang sakit pasti sembuh, Tuhan. Amin, Asal dalam kita nama Yesus. percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tolong urapi Bapak John Sarbunan Haleluya. sebagai Bapak Gembala kami, Ya, Tuhan. Yesus. Urapi teman-teman yang ada di Yes. CLCC. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Sidoarjo. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Haleluya. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Terima kasih Pak John, Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir mengikuti. Maaf, ini suaranya agak cempreng. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Di sini sekarang menaikkan doa propetik dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Dipersilakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah memberikan waktu kesempatan kepada saya pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Ya, shalom.
Haleluya. Mari kita sama-sama kita doa, menaikkan doa prophetik. Pertama bagi bangsa dan negara, dan yang kedua doa prophetik bagi gereja CLCC kita yang terkasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada Yes. otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut Yes. dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Yes. Everlasting. Haleluya. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup Yes. dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I Amin. receive. Gereja CLCC sedang Yes. dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John Sarbunan, dan saya kembalikan kepada host kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Yeti Sulistioreni yang ada di Kediri. Saya persilakan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas yang semangatnya hebat, menggebu-gebu. Mantap. Mantap. Lukas. Terima kasih atas semuanya, sehingga Pak Lukas membuat hidup suasana di malam hari ini. Dan terima kasih doa profetiknya. Selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia Esti. Dipersilakan. Shalom, selamat malam Yes, semuanya. shalom. Terima Praise kasih God. Bu Betty, waktu dan kesempatannya yang diberikan pada saya untuk membacakan doa prophetik. Untuk menyampaikan pengumuman. Maaf, baru datang.
Lari-lari ya. Pengumuman info gereja JKI CLCC, persembahan kita dapat dikirim melalui scan QR ke barcode BCA di sini. Atau langsung ditransfer ke nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu pukul 10.00 masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan September 2024. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Esti ya, Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Dan Bapak Ibu nanti sebagai tambahan kita akan ibadah nanti bulan depan. Oke, Bu Ong bersama cucunya Carlos ya di sana ya. Oke, nanti kita akan doakan Carlos ya. Oke, Bapak Ibu nanti bulan ini kita akan beribadah tanggal berapa Bu Lydia Eka? Tanggal 14 ya. Di Pondok Chandra Indah ya, ibadah tatap muka. 14 ya. Oke. Ya. Kemarin Bapak Ibu kita sudah membuat panitia Natal, saudara ya. Jadi kita sudah punya panitianya. Jadi kita doakan ya untuk persiapan Natal bulan Desember semua bisa berjalan dengan baik ya. Dukung dan doakan supaya acara ini bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan berdoa untuk adik Carlos yang akan berangkat ke Aussie ya, Australia dalam rangka studi dan kerja sambil kerja di sana. Mungkin Ibu Ong Gyokim bisa menyampaikan sedikit, lalu kita akan berdoa untuk adik Carlos dan kemudian juga untuk Ibu Puspita ya yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Kita akan doakan ya teman-teman, siapa yang sakit nanti kita akan doakan malam ini ya. Oke, doakan juga untuk Pak Wongtir, Tuhan pulihkan kesehatan Pak Wongtir. Ya, Bu Ong Gyokim bisa buka mic-nya. Bisa kenalan, kita kenalan dulu dengan Carlos. Mic bisa dibuka Bu Ong, biar kita kenalan sama ini cucunya Bu Ong ya, anak Carlos. Ya. Ya. Mau doa. Ya, oke, kita dengar Carlos dulu. Halo Carlos. Halo Carlos. Halo. Waduh, ini tampan sekali ya cucunya Bu Ong. Iya. cucunya udah besar ya. Ya. Carlos umur berapa sekarang Carlos? Carlos umur berapa? Itu tanya Pak. Umur 23. Oh 23, oke ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian kita berdoa untuk cucunya Bu Ong. Oke, apa harapan Carlos pada waktu nanti Carlos berangkat? Harapannya apa? Ya, jadi orang sukses. Amin. Amin. Jadi orang sukses. Iya. Ya. Oke. Bu Ong, letakkan tangan untuk cucu Carlos ya. Oke, Bapak Ibu semua yang di Zoom kita arahkan tangan di depan layar monitor. Kami hadapkan anak Carlos pada saat dia akan berangkat. Oh Tuhan, ke Aussie dalam waktu yang akan sudah ditentukan. Kami doakan sertai dia dalam perjalanan. Kami berkata kepadamu, hai anak Carlos, jadilah engkau sukses, jadilah engkau bahagia, jadilah engkau punya masa depan penuh harapan, jadilah engkau dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Ada perlindungan Tuhan atas hidupmu, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang memampukan engkau, ada hikmat Tuhan yang akan turun atasmu, ada pesan-pesan Tuhan yang akan engkau dengar setiap saat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Engkau akan jauh dari segala hal yang buruk. Engkau akan jauh dari segala hal yang jahat. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memproteksi engkau dari segala pandangan mata orang-orang jahat, dari tangan-tangan jahil.
Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Doa-doa kami, bahkan terlebih doa nenek, orang tuamu menyertai engkau. Di dalam nama Yesus, engkau menjadi orang yang akan menjadi saksi Tuhan, dan engkau akan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Carlos, Tuhan akan membuat engkau berhasil, membuat engkau beruntung, engkau punya masa depan penuh harapan. Beserta engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor John. Amin ya, diberkati. Oke, Carlos. Kapan berangkat, Carlos? Tanggal 6, Pastor. Oke, tanggal 6 ya. Oke. Iya. Salam buat papa mama ya. Oke, jadi Iya, Carlos, Pastor. potensi-potensi yang ada dalam dirimu, kamu kembangkan itu ya. Oke. Iya, Pastor. Jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan Immanuel menyertai engkau. Nah, siapapun orang tua yang ada di sini yang punya cucu juga, dalam nama Yesus aku berkati semua orang tua yang punya cucu, semua diberkati ya. Cucunya diberkati, baik pria maupun wanita, semua cucunya diberkati. Punya masa depan penuh harapan. Oke, siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit malam ini. Biarkan kuasa Tuhan bekerja menjamah engkau. Di dalam nama Yesus. Oh, itu. Ya, oke. Bu Onggi Kim itu siapa? Itu Ibu Ini Besan. Besan ya? Oke. Besan. Mari, siapa yang sakit Ya, malam ini, letakkan. Pertuanya anak saya perempuan Indah. Oke, mamanya Iwan ya? Namanya Ivan. Ya, Oke, betul. baik. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Mengalir aliran kesembuhan atas tubuhmu. Imani, di tanganmu sudah ada kuasa Tuhan. Bukan manusia, bukan dokter, bukan obat, tapi kuasa Tuhan sendiri yang menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, aku berkata, di mana tanganmu diletakkan di bagian tubuhmu yang sakit, di bagian dada, bagian perut, bagian manapun, imani kuasa Tuhan sudah turun atasmu. Dan jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini untuk Ibu Puspita, engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau sembuh, engkau sehat. Pak Wongtir, engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Ibu Atanasia, Ibu Hani, oh Tuhan, Ibu Nini Herawati, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, juga kami berkata saat ini engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Untuk Pak Sianto, di dalam nama Yesus, engkau sembuh, engkau sehat di dalam nama Yesus. Untuk cucu Dev, oh, di dalam nama Yesus, cucu Ibu Nini Herawati, sembuh, sehat, berkembang dengan baik dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka, Pak Lukas, Ibu Ong Gyo Kim, besannya, Ibu Yeti, dalam nama Yesus, Ibu Fang Fang Lai, di dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, Pak Hendro juga, sudah disembuhkan Tuhan. Tidak ada lagi yang sakit. Semuanya sehat, semuanya pulih, semuanya kuat, semuanya menang untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kepada host kita malam ini. Ibu Ong ingin sampaikan sesuatu, Bu Ong? Mungkin ada yang mau disampaikan kesaksian? Ya, terima kasih Pastor John bagi saya. Ya. Ya, puji Tuhan ya, Bu Ong. Semua harapan, doa-doa dan impianmu sudah Tuhan dengar ya. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Jadi tenang aja, Bu Ong. Bagian Bu Ong adalah berdoa, bagian Tuhan adalah memberikan jawaban doa ya. Bagian kita semua berdoa, Bapak Ibu ya. Jadi Bu Ong ini pendoa ya di gereja CLCC, dan dia juga masuk dalam tim doa untuk pelayanan Natal ya. Oke, baik, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini malam ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, dan juga terima kasih pada Bapak Lukas yang sudah menaikkan doa profetik, Ibu Lydia yang sudah mendoakan kita semua, dan juga Ibu Atanasia yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Untuk Bu Otong, selamat buat cucunya yang akan berangkat ke Aussie. Sukses selalu buat cucunya Bu Ong. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang dikasih di malam hari ini, kita semua dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu semua.
Dan sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Silakan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian penutup pada malam hari ini. Kita masih punya Tuhan yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok pagi kita akan ibadah untuk ibadah subuh ya. Kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kuasa, berjumpa dengan mujizat. Nah, mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Aku punya masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Yes. Aku masih punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Kita punya Tuhan, punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Malam ini Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya bagimu yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu diberkati. Diberkati studi mereka, diberkati keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah segala pekerjaan karirmu, diberkatilah semua yang engkau kerjakan. Bersama dengan Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal, menang, tidak ada yang kalah. Beruntung, tidak ada yang rugi, mengalami kemujuran, bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan perintahkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang atasmu, sebab di atas hidupmu nama Tuhan sudah diserukan, dimuliakan. Siapapun yang memberkati engkau, dia juga akan diberkati di dalam nama Yesus. Dan aku berkata malam ini semua yang hadir, pria dan wanita, suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, semuanya sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Pastor Terima kasih, John. Sama-sama Pak Pastor Lukas, John. Pak Endro, terima Terima kasih kasih, untuk pelayanannya Pak Pak Endro. Terima kasih Om Joki. Ya, Ko Anto, Tuhan berkati ya, Ko Anto. Tuhan berkati Bu Lydia Eka, Bu Om, Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak John. Ya, Bu Jacuk, sehat ya Bu Jacuk. Ya, ini masih muter Endro. kepala tadi ya Nggak sudah apa-apa. doa. Ya, kita terima doa kasih terus selalu doanya, ya. Pak John. Ya, Semangat Bu sama Jacuk semua. ya. Ya, Tuhan berkati Bu Nini, Tuhan berkati. ya. Cepat sembuh Bu Jacuk ya. Semangat. Amin, ya Pak Amin. John. Haleluya. Sembuh, sehat Iya, iya. Amin. Kalau duduk itu muter kepala, Bu. Iya. Oh iya iya. Ya, enggak apa-apa. Kuasa Iya, Tuhan iya. lebih besar ya. Ya, terima kasih Ya, semuanya. sama-sama Bu Jacuk. Pak Wongtir. Salam buat Bu Indri. Oh, Bu Lydia Eka itu apa, Bu? Emily ini Pak, Emily. Ya? Emily. Oh, Emily. Oh. Emily. Halo, oh, dia pakai ini ya. Pakai topeng ya. Dulu masih di dalam perut ya Pak, yang Iya, didoakan iya. ya. Iya, Masih betul. dalam perut ini sekarang udah 4 tahun. 4 tahun ya, nggak terasa ya. Luar biasa. Semua orang tua yang punya anak cucu diberkati semua ya. Oke. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam, ya. Terima kasih Pak Terima John kasih Bu sekali Jaju. lagi ya. Doa kami juga menyertai Bu Jaju, semuanya. Bu Anto semuanya, Bu Nini, Bu Lydia Eka semua, Cipang Pang, Pak Wongtir semuanya. God bless you all. Bye bye. Selamat malam. Emily, salam buat Papa Mama Emily ya. Dadah. 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 Ya, jadi anak Ya. pintar ya. Amin. Ya. Amin. Apa itu nenek? Apa itu?